Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, anak-anak hari ini sangat semangat ya. Sebelum dimulainya pembelajaran, ibu di sini akan mengabsen dulu anak-anak ya. Yang hadir boleh acungkan tangan. Muhammad Iqbal, ya hadir. Muhammad Gani, hadir. Syifa, ya. Fauzan. Oh iya, Pak Fauzan hari ini tidak hadir ya dikarenakan sakit. Tadi orang tuanya menelpon ibu ya, katanya Pak Fauzan sedang sakit. Kita doakan ya semoga Pak Fauzan lekas sembuh kembali dan bisa belajar kembali di sini. Ya, anak-anak gimana di rumah sudah membaca? Ya, hari ini kita membahas tentang faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam, atau apa sih penyebab kemunduran peradaban Islam ini. Nah, jika ditinjau dari sejarah bahwa peradaban Islam ini mengalami pasang surut ya. Nah, menurut Harun Nasution bahwa peradaban Islam itu mulai timbul benih-benih perpecahan itu di tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Nah, meskipun pada saat itu adalah masa keemasan peradaban Islam, tetapi sudah muncul benih-benih perpecahan antara umat Islam. Nah, selanjutnya anak-anak, sejarah dalam peradaban Islam ini sudah mengalami kemunduran ya, dan terasa sekali kemundurannya itu di tahun 1250 Masehi sampai 1500 Masehi. Nah, pada saat itu umat Islam mulai mengalami kemunduran. Meskipun ketika itu muncul 3 kerajaan besar dari Islam. Yang asalnya Islam itu ketinggalan, Islam itu bangkit kembali. Nah, pada periode berikutnya, yaitu muncullah 3 kerajaan besar. Nah, tiga kerajaan besar ini yaitu di 1500 Masehi sampai 1800 Masehi ya. Bahkan peradabannya itu atau kejayaan itu sampai di abad ke-18 Masehi. Nah, lalu apa sih penyebab kemunduran Islam? Apa sih penyebab kemunduran peradaban Islam itu? Coba anak-anak, siapa yang bisa menyebutkan apa saja sih faktor penyebabnya? Ya, apa? Gani? Ya, betul. Penyebabnya itu adalah karena gaya hidup masyarakat yang bermewah-mewahan. Lalu apa lagi? Ya, betul. Penguasanya juga hidup bermewah-mewahan. Lalu apa lagi? Ya, menurunnya apa? Ya, betul. Menurunnya spirit jihad para pemuda. Nah, ini sangat berpengaruh sekali. Nah, karena peradaban Islam itu adalah atau pasang surut suatu peradaban itu dipengaruhi oleh sunatullah, yaitu ya dikehendaki sama Allah untuk makhluknya. Nah, siapa yang gigih, siapa yang bisa memenuhi persyaratan untuk menang, maka dia akan menang. Begitupun sebaliknya. Nah, lalu menurut Ibnu Khaldun, faktor penyebab kemunduran peradaban Islam itu disebabkan karena faktor internal dibandingkan dengan faktor eksternal. Nah, karena apa? Menurut Ibnu Khaldun bahwa ketika itu masyarakat atau sumber daya manusia dan penguasanya itu menerapkan gaya hidup malas dan bermewah-mewahan. Nah, hal ini bukan hanya faktor negatif ya, tapi juga ini sangat berpengaruh untuk melakukan tindakan korupsi gitu. Karena dengan gaya hidup malas dan bermewah-mewahan itu, maka akan menimbulkan rasa ingin terus menggali kekayaan dengan cara yang instan, terus menggali-gali kekayaan dengan cara yang tidak benar gitu. Atau caranya itu bahkan bisa kayak kalau di penguasa ya, jalannya itu bisa korupsi gitu ya contohnya. Nah, itu adalah penyebab faktor
mundurnya peradaban Islam itu oleh sumber daya manusia sendiri, bukan dari sumber daya manusia sendiri, bukan karena ya betul tadi, karena apa, taklid juga, menurunnya spirit jihad para pemuda, dan bahkan menurunnya intelektual dan moralitas manusia ketika saat itu, sehingga Islam mengalami kemunduran. Nah, baik anak-anak, nah itu adalah faktor penyebab kemunduran peradaban Islam. Nah, menurut anak-anak, nanti anak-anak sama ibu dikasih tugas ya, yaitu meresum tentang faktor penyebab faktor penyebab kemunduran peradaban Islam, dan apa sih ibrah yang bisa kita ambil dari kemunduran peradaban Islam itu sendiri, sehingga Islam bisa bangkit di masa depan nanti. Ya. Terima kasih anak-anak. Hari ini belajarnya sampai di sini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk berjihad dan mencari ilmu karena Allah. Ya, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.